Lakukan hal baik sekecil apapun yang bermanfaat untuk orang banyak, sebab kebaikan itu awalnya dilakukan seperti air sumber yang membelah tanah, kecil dulu jadi kericikan air, lalu agak besar jadi pancuran, lalu besar lagi jadi gerojokan, lalu membesar jadi air terjun, terus jadi sungai, terus jadi muara, dan baru jadi laut. Lakukan kebaikan itu dengan istiqomah, dari sedikit demi sedikit, lama-lama akan banyak, pelan-pelan. Sebab hal yang besar itu membutuhkan waktu yang panjang dalam berproses. Hikmah Ramadan, Syarah Kisah Sang Kiai. Mintalah petunjuk dan mintalah untuk dimampukan melakukan amal kebaikan yang banyak. Meminta karena diperintah untuk meminta kepada Allah, bukan meminta untuk menuntut Allah, artinya pasrah, dan inilah perbedaan dengan putus asa. Pasrah ada karena ada usaha, putus asa ada karena menyerah berusaha, terutama pada maqam asbab. Terus melakukan mujahadah, yakni upaya sungguh-sungguh membersihkan ruhani diri, di antaranya dengan zikir dan mandi taubat. Zikir itu laksana mengikat noda bandel, mandi taubat itu laksana mengelupas kerak bandel yang menggotori kolbu. Setelah kolbu bening, permasalahan akan terlihat seperti cermin, jerawat yang kecil pun akan terlihat. Segala apa yang ditangkap hati akan menjadi jelas, dan bukan kita menyalahkan pada suatu masalah, tapi kita akan bertindak laksana tukang servis. Apa yang rusak akan diperbaiki, apa yang sudah hancur akan diganti yang baru. Menyelesaikan masalah bukan menyalahkan apa yang terjadi, hanya perlu menjadikan hatimu lautan, di mana orang-orang akan mengambil berbagai ikan di dalamnya. Maka Allah akan menempatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi ikan di dalam lautan hatimu. Walau orang bertambah banyak yang mengambilnya, tak akan habis walaupun berganti generasi. Semakin membesar jika banyak yang menjadikan hati mereka lautan dari lautanmu, kamu seharusnya menjadi samudra. Bukan menghalangi atau tak mengakuinya, maka kirimkanlah angin yang bisa mengarahkan mereka ke satu tujuan. Jadi, lakukan saja amaliyah diri yang sungguh-sungguh dan benar. Dengan sendirinya orang akan datang mengambil manfaat. Tapi kalau belum sungguh-sungguh dan belum benar, akan terlihat bukan manfaat, tapi mudarat, bahaya. Jangan sekali-kali melakukan kebenaran karena dianggap benar oleh orang lain, tapi lakukan kebenaran itu karena kamu sudah meyakini kebenarannya. Aku tahu rezekiku tak akan diambil orang lain, maka jiwaku selalu tenang. Aku tahu amal perbuatanku tak akan ditunaikan orang lain, maka diriku akan sibuk mengerjakannya. Aku tahu Allah selalu mengamatiku dengan menjaga lafazku dan kesadaran kehadirannya selalu, maka aku akan malu bila terlihat dalam keadaan maksiat. Aku tahu kematian menungguku, maka aku selalu menambah bekal amal soleh. Semoga paham, semoga bermanfaat. Kuat duduk berzikir akan melawan kehendak nafsu yang biasanya ingin terburu-buru. Nafsu mutmainah itu sebagai kerangkeng hawa nafsu. Seseorang itu diijabah atau tidak, diijabah doanya hanya melewati lapisan nafsunya.
dibuka hijab tutup makrifatnya, sehingga diberi pengetahuan ilmu-ilmu Allah. Dia hanya melewati lapisan nafsunya. Semakin dia sibuk meladeni nafsunya, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Artinya orang itu menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Ada dalam surat Al-Furqan ayat 43, ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Segala macam amaliyah itu hanya dengan maksud kita bisa menundukkannya pada kerangkeng yang bernama mutmainah. Nafsu itu akan menjadi tenang, tidak bergejolak ingin dipenuhi. Orang itu, jika masih punya keinginan mulia di sisi manusia, jangan harap punya pangkat di sisi Allah. Orang itu jika masih mengharap pada manusia dan kebendaan, maka jangan harap doanya diijabah Allah. Sejatinya tidak meminta kepada Allah, tapi meminta pada ketakutan dan harapannya sendiri. Kenapa Yai menyebut nafsu mutmainah itu sebagai kerangkeng hawa nafsu? Nafsu itu terus berkobar, tak ada cara lain kecuali memperkecil nyalanya. Nafsu itu bukan dipadamkan, tapi dinyalakan pada tempat yang semestinya. Kalau nafsu syahwat padam, kasihan istri kalau suaminya impoten. Jadi, nyalanya nafsu atau keinginan itu ditempatkan sesuai tempatnya. Seperti api ditempatkan di atas lilin atau atas kompor, sehingga nyalanya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nafsu hanya bisa ditenangkan jika mengenali jalur-jalur keluarnya nafsu yang dinamakan titik-titik latifah, kelembutan sumber keluarnya nafsu. Jika sumber keluarnya nafsu itu kita sumbat dengan zikir, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah kolbu menjadi tenang. Lakukan hal baik sekecil apapun yang bermanfaat untuk orang banyak, sebab kebaikan itu awalnya dilakukan seperti air sumber yang membelah tanah, kecil dulu jadi kericikan air, lalu agak besar jadi pancuran, lalu besar lagi jadi gerojokan, lalu membesar jadi air terjun, terus jadi sungai, terus jadi muara, dan baru jadi laut. Lakukan kebaikan itu dengan istiqomah. Dari sedikit demi sedikit, lama-lama akan banyak, pelan-pelan. Sebab hal yang besar itu membutuhkan waktu yang panjang dalam berproses. Paham ya? Oke, boleh subscribe dan komen. Boleh juga kita ridho-biridho saja. Semoga mudah masuk surga. Terus belajar, afala ta'qilun.